lagi kita sudah masuk penilaian akhir semester. Jadi kita akan pertahankan kehadiran kalian. Bisa? Bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas maju ke depan sini memimpin kita dalam doa pagi. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji serta syukur kembali kami anak-anak mengaturkan kehadiran atas segala penyertaan dan perlindungan mulai dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami mulai dan mau melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah dan utuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami semua, agar kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan, kita harus dahulukan dengan doa, sehingga kegiatan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Dan anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu mohon kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Bisa menyanyi tuh anak-anak? Bisa. Kita semua berdiri. menjadi juara satu. Beri aplaus untuk materi pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Masih ingat toh? Masih. Di rumah belajar tidak? Belajar.
masyarakat. Lembaga yang kedua, lembaga kejaksaan, bergerak di bidang penuntutan. Iya. Yang ketiga, lembaga kehakiman, berperan memutuskan sebuah perkara. Oke. Yang keempat, advokat atau pengacara, yaitu berperan membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, dan tangkisan sangkalan, memberi pembuktian atau segera disidangkan atau diputuskan perkara. Dan peran lembaga yang terakhir yaitu KPK, berperan dalam bidang pemberantasan korupsi. Beri aplaus untuk Titi yang mengatakan peran lembaga penegak hukum. Titi ketua kelas bisa ambil buku paket, bagikan ke teman-teman. Ibu beri kesempatan 5 menit untuk kalian baca materi bab yang ketiga tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ibu beri kesempatan 5 menit kalian pelajari dulu. Baca. Ibu beri kesempatan 5 menit ibu kalian baca. Baru kita lanjutkan. Sudah? Jadi untuk materi pelajaran hari ini yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang IPTEK itu? Oke, coba Angelina. IPTEK merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ya, jadi IPTEK itu merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Adapun KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang kita capai pada pembelajaran hari ini, Ibu sajikan di Infokus. Coba lihat bersama. KD 3.3 itu tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya ada 2 indikator di sini. Coba OC bisa bacakan. Indikator 3.3.1 itu tentang apa? Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik. Ya. Nah, pada indikator 3.3.1 itu menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik. Berikut indikator yang kedua, teman-teman. Mengkaitkan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi. Iya. Mengaitkan pengaruh kemajuan
sini. Yang pertama coba Evi. Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam bidang politik dengan benar. Ya. Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik dengan benar. Tujuan yang kedua, Sadu. Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam bidang ekonomi dan benar. Ya. Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dengan benar. Sekarang Ibu tampilkan gambar. Ada 4 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Kemudian Ibu kasih pertanyaan. Kira-kira apa yang ada pada gambar tersebut? Calon kepemimpinan. Iya. Oke, gambar pertama itu calon presiden dan wakil presiden sementara berdebat. Apakah ini termasuk dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang apa? Politik. Dalam bidang politik. Yang kedua, kira-kira gambar apa yang kalian lihat? Gambar kedua itu. Mekanisme pengaduan masyarakat. Iya. Mekanisme pengaduan masyarakat. Itu termasuk pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang apa? Sosial. Yaitu politik. Apa yang menjadi keinginan kita ajukan lewat website atau aplikasi DPR No. Keinginan-keinginan dari kita sebagai masyarakat, apa yang menjadi keinginan itu kita salurkan lewat aplikasi tersebut. Berikut gambar yang ketiga, itu tentang apa? Yaitu tentang belanja online. Pengaruh kemajuan itu dalam bidang apa itu? Ekonomi. Dalam bidang ekonomi. Berikut gambar yang keempat. Yaitu pembayaran paket online. Itu termasuk gambar yang Ibu tampilkan itu termasuk pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang politik dan dalam bidang ekonomi. Sekarang kita lihat satu persatu, yaitu yang pertama dalam aspek politik. Coba siapa bisa menjelaskan dulu aspek politiknya? Wah, di depan. Aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahnya, tugas, dan wewenang. Pemerintah cara memperoleh kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyatnya maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Iya. Jadi pada aspek politik ini kita berbicara atau aspek politik ini berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Kalau pada aspek politik itu berhubungan dengan apa? Hah? Kalau aspek politik berhubungan dengan, jadi aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Kalau aspek ekonomi, coba siapa bisa? Eti bisa menjelaskan dulu aspek ekonominya. Globalisasi ekonomi sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Iya. Jadi itu termasuk dalam pengaruh kemajuan IPTEK dalam aspek ekonomi sebagai kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu dengan liberalisme ekonomi atau yang disebut dengan kapitalisme pasar bebas. Bisa? Untuk lebih memahami pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi dan dalam bidang politik, Ibu sajikan videonya.
Silakan simak videonya, setelah itu baru Ibu kasih pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian simak dari video tersebut. Dengar tidak suaranya? Dengar Ibu. Bagaimana videonya?
Ibu kasih pertanyaan sesuai dengan materi yang Ibu sajikan tadi, gambar yang Ibu tampilkan tadi, dan video yang kalian sudah nonton. Itu nanti sebentar kami kembali ke kelompok. Berikut video yang kedua ini. Ini mengenai dampak negatif kemajuan UTE dalam bidang ekonomi. Sudah? Ya, sudah. Sekarang kembali ke kelompoknya. Kita kembali ke kelompok sesuai dengan minggu lalu itu. Kelompok satu mana? Oke. Ketua kelompok silakan mengambil LKPD. Dengan bahan aja. Ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok berapa, Anlina? 2. Kelompok 2. 3. Ya. Kelompok 2. Jadi kembali ke kelompoknya. Di dalam LKPD itu ada wacana tentang pengaruh kemajuan ITE terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Materi Ibu sudah sajikan, gambar juga Ibu sudah tampilkan, video juga Ibu sudah sajikan. Sekarang per kelompok mulai merumuskan masalah yang kamu temukan di dalam pengaruh kemajuan IPTE dalam bidang politik dan ekonomi. Kemudian kamu tentukan hipotesisnya. Tahu hipotesis, dugaan sementara. Menurut pendapat kami bahwa kemajuan IPTE dalam bidang politik ini seperti ini. Setelah itu kalian cari di internet atau di buku bagaimana pengaruh dari kemajuan IPTE tersebut. Itu kamu telah cari di dalam buku atau dalam internet untuk menambah pengetahuan wawasan kalian tentang pengaruh kemajuan IPTE dalam bidang politik dan ekonomi. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok untuk merumuskan masalahnya. Apa yang kalian temukan pada pengaruh kemajuan IPTE dalam bidang politik?
Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jadi sesuai dengan gambaran materi, gambar yang Ibu sudah sajikan dengan video pembelajaran tadi. Kira-kira masalah yang kalian temukan di situ terkait dengan pengaruh kemajuan kita itu seperti apa? Hasil hipotesis itu dugaan sementara dari apa? Video yang kalian nonton tadi. Setelah itu kalian kaitkan dengan masalah terkait dengan pengaruh kemajuan kita dalam buku paket, internet yang Ibu sudah sampaikan ke kelompok masing-masing tadi. Dengan bentuk pertanyaan yang berbeda-beda. Bagaimana, ada kesulitan kan, Cici? Ada kesulitan? Hah? Bagaimana? Mana yang pegang politik? Politik, bilang politik. Hah? Ada dua kan? Topik tentang apa? Ekonomi. Mana buka? Aku baru. Bukan apa? Lihat tak? Ada. Ini kan punya. Minta maaf ya.
Saya memberi kesempatan 15 menit. Setelah itu baru presentasikan. Sesuai dengan video yang kami sudah bikin. Ini hipotesis. Sesuai dengan video yang kami sudah video materi pembelajaran dan gambar yang sudah disajikan. Cuma sedikit presentasi. Terus pegang. Tulis ini supaya sebentar menurut kita yang kita tertentu yang gimana. Menurut kami pengaruhnya. Sudah, Pak Cici sudah? Atau mungkin ada kesulitan, silakan bertanya. Silakan bertanya, jangan malu-malu.
untuk presentasikan? Sudah? Ada cepat sedikit. Cepat tua. Menggunakan akses tujuan perekonomian. Sudah.
Sudah kok? Oke, kelompok satu bisa maju ke depan sini. 3 orang, satu sebagai moderator, pemateri dan notulen. Maju ke depan sini presentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Meningkatkan Oke, kelompok satu. Itu minggu lalu sudah perkenalkan, jadi ini hanya lanjutan dari minggu lalu. Tidak apa-apa, langsung saja dengan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, Kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Jawaban sebagai hipotesis mengenai pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi adalah memudahkan akses jual beli. Contohnya, kalau kita berada di tempat yang jauh, kita bisa membeli barang melalui media online. Hasil identifikasi dari informasi dari kita yang ditemukan mengenai pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi adalah 1. Produksi dunia industri semakin lengkap. 2. Meningkatkan kemampuan rakyat. Jadi menurut kami, jawaban yang tepat terkait pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi berkaitan dengan gambar dan video yang telah dipaparkan Ibu adalah memudahkan akses jual beli. Yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian masalah terkait pengaruh positif ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, kalau itu saja mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaannya adalah, apa saja akses jual beli? Apa saja akses jual beli online? Oke, kelompok 1 bisa langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik,
dari kelompok 2 mengenai apa saja akses jual beli online. Akses jual beli online dilakukan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada, TikTok, Instagram, dan masih banyak aplikasi lain. Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Ya. Beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mendapat jawaban dan pertanyaan. Tidak ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau memang tidak ada, kembali ke kelompoknya. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Oke. Berikut kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Angin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut video yang dipaparkan oleh Ibu tadi, jawaban sebagai hipotesis kami adalah banyak terjadinya penipuan-penipuan terhadap jual beli yang dilakukan secara online. Sedangkan hasil identifikasi dari informasi dan berita serta dari sumber buku yang kami temukan adalah yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan sifat konsumtif. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi era globalisasi juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif dan boros. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Jadi kesimpulannya adalah sistem ekonomi harus dikembangkan sehingga dapat memperkuat perekonomian masyarakat. Sikap selektif terhadap dampak negatif terhadap kemajuan iptek dalam bidang ekonomi dapat dipertegas dengan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, serta tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokan, serta harganya harus bisa bersaing. Baik, mungkin hanya ini saja yang kami paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang dengan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau memberikan pertanyaan. Mengapa selalu terjadi penipuan online?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa sering terjadi penipuan barang online? Jawaban, karena dengan adanya kemajuan iptek yang mengatasnamai seseorang untuk melakukan penipuan tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi. Beri aplaus untuk kelompok tuan guru yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tidak. Pas. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Kelompok 3 aku beri kesempatan untuk mempresentasikan. Ya, moderatornya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 mau kami dari kelompok 3 mau pastikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan berikan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sesuai dengan video, materi dan gambar yang disajikan, maka menurut hipotesis kami, pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik adalah: yang pertama, masyarakat dapat memberikan pendapat atau aspirasi melalui media sosial. Yang kedua, masyarakat mudah mendapatkan informasi berupa suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan hasil identifikasi dari informasi dan berita yang ditemukan dalam kajian literatur mengenai pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik adalah: yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah. Dari hipotesis dan kajian literatur, maka dampak positif dari iptek di bidang politik adalah: yang pertama, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemampuan bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk Bagaimana ada pertanyaan untuk kelompok 3 terkait pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Ada kelompok 2? Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, Angelina? Dari kelompok 2, Ibu beri kesempatan. Tadi disampaikan adanya keterbukaan. Jadi pertanyaan saya, jelaskan apa saja keterbukaan. Oke. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan bahwa pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik memungkinkan adanya keterbukaan. Tolong kelompok 3 bisa menjelaskan keterbukaan itu seperti apa dalam pengaruh di bidang politik. Coba moderator silakan mengkoordinir teman-teman kelompok supaya lebih lagi semangat. yang diberikan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Oke, kelompok 4. Sudah
Nah, keempat. Bagaimana kelompok? Iya. Jelaskan korupsi dengan nepotisme. Iya. Nah, jadi tadi kelompok 3 sudah menjelaskan. Pertanyaan dari kelompok 2. Keterbukaan dalam arti di sini mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang kelompok 3 bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Berikan kami waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan kelompok 4. Ya, kelompok 4 diberi kesempatan. Untuk kelompok 3 bisa menjadi jawaban menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari. Sudah? Kelompok 3 lebih teliti lagi, tidak terbunuh oleh waktu, santai saja. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan kelompok 4. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan masalah itu. Baik, saya akan membaca jawaban yang akan kami sampaikan. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah penyelewengan dan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, korupsi yaitu persekongkolan yang dilakukan untuk melawan hukum antar penyelenggara negara. Nepotisme yaitu sikap yang mengutamakan keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Bagaimana? Bagaimana Pak kelompok 4? Pak Des, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin ada jawaban dari kelompok yang pertanyaan dari kelompok lain. Ya, tidak ada pertanyaan. Beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya yang begitu semangat. Silakan kembali ke tempat kerja. Kita beri kesempatan untuk kelompok 4 sekaligus mengakhiri diskusi kita pada pagi hari. Meminta kesediaan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu sampai teman-teman. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Menurut gambar dan video yang sudah diperlihatkan oleh Ibu, jawaban sebagai berikut. Menurutnya, pengaruh negatif ilmu pengetahuan di bidang politik adalah timbulnya gelombang demokrasi, yaitu dakwaan akan kebebasan adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Yang kedua, terganggunya stabilitas politik akibat isu hoax pemilu. Dan menurut hasil identifikasi dari informasi berita yang ditemukan, dampak negatif penggunaan dalam bidang politik adalah yang pertama, munculnya gerakan terorisme dan gerakan radikal. Gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi, tetapi keterampilan itu digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Baik, hanya ini saja hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Waktu dan kesempatan kami. Ada pertanyaan kelompok 3? Oke. Moron, silakan kelompok 3. Apa yang dimaksudkan dengan Disintegrasi. Disintegrasi ya. Oke, kelompok 4 langsung. Bagaimana moderator, silakan. Kami butuh waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Ya, kelompok ini Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Waktu dan kesempatan. ya, kelompok 4 langsung jawab. Disintegrasi adalah keadaan tindakan suatu padu terpecah belah atau hilangnya keutuhan atau persatuan. Ya, hilangnya persatuan dan kesatuan, disintegrasi ya. Beda dengan integrasi ya. Itu berdampak pada persatuan dan kesatuan. Kalau disintegrasi berarti persatuan dan kesatuan terancam. Itu dari penjelasan kelompok 4. Bagaimana mungkin ada tambahan dari kelompok 3 atau pertanyaan lain dari kelompok 3? Oke. Apakah dengan kemajuan politik memberikan ancaman dalam bidang politik? Ya. Apakah dengan kemajuan iptek dapat memberikan pengaruh terhadap Di bidang politik. ya, kemajuan iptek di bidang politik? Ya. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3. Dengan adanya pemerintah yang demokratis,
sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dengan adanya kemajuan iptek dalam bidang politik, makanya ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Oke. Bagaimana Sadu itu jawaban dari kelompok keempat yang Ibu tangkap? Ya? Ya. Beri aplaus untuk kelompok keempat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Terima kasih sudah berperan aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Nah, kita beri tepuk tangan untuk siswa kelas 12 yang berperan aktif dalam diskusi kali ini. Nah, sebelum Ibu bagikan poster, Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Katanya menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Lihat. Dalam hal apa yang menyenangkan? Yang membuat engkau senang dengan pelajaran hari ini? Dan apa? Karena kita bisa mengetahui peran pengaruh iptek dalam bidang ekonomi. Ya, karena dengan adanya pembelajaran hari ini kita tahu pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi dan politik. Bisa siapa buat kesimpulan dari pelajaran hari ini? Iya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Yang berikut aspek politik, pengaruh positif terhadap aspek politik. Adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan beraktivitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Mengaruh negatif terhadap aspek politik, adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokratis. Hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka dan tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis terhadap rakyat. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ya, jadi terima kasih Sevin yang sudah menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang apa tadi? Pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik dan ekonomi. Jadi pulang ke rumah itu apa yang sudah pelajari itu pelajari ulang lagi supaya pertemuan berikutnya Ibu tanya itu jangan sampai bingung. Bisa untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini Ibu berikan soal 5 nomor untuk kamu kerjakan. Bisa? Ya. Ketua kelas ya. Sekretarisnya? Nah, bagikan ke teman-teman dulu.
kesempatan 5 menit untuk dikerjakan. Ya, sudah kumpulkan? Sudah toh? Sudah. Silakan dikumpulkan, satu orang kumpulkan. Sekretaris. Sekretaris, oke. Oke, terima kasih. Minggu depan baru Ibu bagikan dan kamu lihat hasilnya. Ya, untuk materi minggu depan itu tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya, ketahanan dan keamanan. Ya, misalkan di rumah dipelajari lagi supaya minggu depan itu lebih aktif lagi. Bisa? Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk menutup pertemuan dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji serta syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan perlindungan sepanjang pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Sekarang kami mau istirahat, lindungilah dan sertailah kami sepanjang istirahat, agar kami boleh mengikuti pelajaran selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan melalui dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan Sang Guru Sulung kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah menutup pertemuan pagi hari ini dengan doa. Sampai ketemu minggu depan. Selamat